Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pet Boy Bab 23. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Beberapa detik menatap lekat wajah Shanum, Zahran segera mendaratkan sebuah ciuman pada bibir random istrinya. Shanum memejamkan mata, berusaha tak melayani ciuman itu walau dalam hatinya ia mau. Shanum tak lantas mengizinkan lidah Zahran masuk menjelajahi ke dalamnya untuk saling bertukar saliva. Shanum tak ingin melayani Zahran dalam keadaan mabuk. Jikapun Zahran ingin dilayani sebagai suaminya, Shanum ingin Zahran ada dalam keadaan sadar. Zahran gusar karena tak dapat memagut bibir manis itu dengan leluasa. "Layani aku, Shanum," bisiknya kemudian menatap Shanum lagi dengan tatapan yang menusuk. Shanum menundukkan wajahnya. Tubuhnya berdebar hebat. Aliran darah begitu deras terasa. Tapi Shanum benar-benar tak ingin melayani Zahran dalam keadaan mabuk. Titik. "Shanum." Zahran sudah meninggi. Tapi Shanum tak memberi respon. Tangan Zahran mulai liar. Dia berusaha menaikkan pakaian Shanum untuk ditanggalkan. Tapi Shanum mempertahankannya. "Abang mau ingkar. Abang janji gak akan menodai aku," protes Shanum. "Tapi aku mau sekarang, Shanum. Ayolah." Zahran mencuri kesempatan. Akhirnya dia sukses merebut bibir Shanum, dan kali ini Shanum tak bisa lagi mengatupkan kedua bibirnya. Dengan sangat liar, Zahran menghisapnya, lanjut mengajak lidah istrinya untuk bermain. Pengalaman ini mungkin jadi yang pertama bagi Shanum. Dia merasa tak karuan. Apalagi Zahran yang ada di bawah pengaruh alkohol mulai bagian sehingga Shanum spontan ingin berontak. "Lepaskan dirimu, Shanum. Ayo, lepaskan. Yang dilihat oleh suamimu sekarang bukanlah dirimu, melainkan dia sedang melihat kekasihnya." Salah satu sisi hati Shanum berbisik. Shanum mengerahkan tenaga. Dia mendorong pundak Zahran sehingga akhirnya dia bisa lepas dari gempuran nafsu itu. Shanum lekas berdiri dan mundur beberapa langkah, menjauh dari pria tinggi gagah yang sedang bernafsu. "Yang kamu lihat bukan aku, kan? Setiap mabuk, kamu seolah melihat bayangan kekasihmu. Aku tahu itu." Shanum semakin berani untuk protes sembari menyeka bibirnya. Zahran terdiam, tapi dia memperhatikan istrinya dengan pakaian agak kusut karena tadi diremas sedemikian liar oleh dirinya. "Kamu mau aku? Kamu mau tubuh ini?" tantang Shanum. Air mata mulai berjatuhan. "Kalau memang mau, tinggalkan kebiasaan burukmu ini. Aku akan melayanimu dalam keadaan sadar kalau memang kamu mau," lanjut Shanum begitu emosional. Zahran tak melawan. Dia tak bereaksi. Lagi pula tubuhnya juga agak lelah setelah puas menghajar Nares beberapa jam lalu. Shanum merasa situasi tak akan baik-baik saja. Shanum pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya, menepih dari kegilaan Zahran malam ini. Shanum menarik hijabnya lalu mengenakannya sembarangan. "Tenangkan dirimu. Malam ini aku menginap di rumah Bapak.
ucapnya lalu pergi tanpa memperdulikan Zahran lagi. Zahran meradang. Sial memang. Padahal sudah naik ke ubun-ubun, tapi masih ada beberapa persen kesadaran yang ia miliki. Dia pun tak memaksa dan membiarkan Shanum pergi begitu saja. Walau takut, Shanum menembus gelap dan sunyinya malam, berjalan tergesa menuju rumah orang tuanya. Orang tua angkatnya yang hanya terhalang satu belokan saja. Dharma sampai terkaget melihat putrinya datang dengan wajah yang sembab. Tapi Dharma telantas menginterogasi Shanum. Loh, Shanum? Sambut Dharma. Pak, boleh kan kalau aku nginep di sini untuk malam ini aja? Pinta Shanum. Ada apa? Apa Zahran ngasarin kamu? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Aku cuma mau tidur di sini untuk malam ini saja. Shanum tak ingin menceritakannya. Dharma memindai wajah Shanum. Dharma sedang mencari apakah ada luka pada putrinya itu. Tapi setelah dicari, keadaan fisik Shanum terlihat baik-baik saja. Dharma kira mungkin Shanum hanya bertengkar kecil saja dengan pemuda berandalan itu. Ya sudah, masuklah. Tapi besok kamu cerita sama bapak ya. Kalau ada masalah yang gak bisa kalian selesaikan sendiri, jangan diam saja. Mengadulah pada bapak. Kata Dharma begitu hangat. Pada dasarnya Dharma memanglah pria yang hangat, yang menyayangi Shanum seperti anak kandungnya sendiri. Tapi peristiwa memalukan malam itu sempat membuat Dharma murka pada Shanum. Tapi setidaknya malam ini Shanum merasa nyaman karena disambut baik oleh bapaknya tanpa ditanya ini dan itu. Tidurlah. Dharma mengantar Shanum sampai ke depan pintu kamar Shanum. Terima kasih, Pak. Maaf ganggu Bapak malam-malam. Sana, tidur. Shanum pun masuk ke dalam kamar lamanya itu. Shanum terduduk di tepi ranjangnya, lalu terteguh melamunkan peristiwa beberapa saat sebelumnya. Maafkan aku, Bang Zahran. Asal kamu tahu, aku udah jatuh cinta sama kamu. Tapi kalau harus jadi pelampiasan kayak tadi, aku benar-benar gak mau. Ungkapnya dalam hati. Shanum membaringkan tubuhnya, berharap dia bisa tertidur nyenyak dan melupakan kejadian mengejutkan barusan. Dendam Zahran terbayarkan. Di persimpangan jalan di komplek perumahan Melisa tadi, Zahran berhasil mengalahkan musuh terbesarnya. Seperti yang Nares lakukan di malam itu, Zahran juga memberi luka yang nyaris sama untuk Nares. Wajah Nares sebabak belur dan dia sudah dibawa ke rumah sakit. Kita kehilangan jejaknya, Res. Yang pasti terakhir kita lihat si Zahran dibawa sama anak-anak The Wolf ke sebuah jalan kecil. Setelah itu kita nggak lihat mereka lagi. Salah satu teman melapor. Anjing, lo pada becus gak sih? Lo gak lihat luka-luka gue ini? Sudah terluka parah pun, Nares masih ngomel-ngomel pada anak buahnya. Begitulah Nares, definisi barbar yang sesungguhnya. Jika Zahran bisa bersikap lebih kalem, beda dengan Nares yang sangat temperamental dan selalu merasa dirinya adalah yang terhebat. Sorry, Res. Sorry. Pokoknya gue gak mau tahu. Bawa si Zahran ke markas. Dan gue mau dia babak belur juga kayak gue begini. Tak ada yang menyahut lagi. Mereka semua wajib patuh. Nares kesal. Karena walaupun Melisa sudah lepas dari Zahran, dia tak bisa memilikinya juga. Nyonya Diana pasti tak ingin menyerahkan anak gadisnya yang merupakan seorang mahasiswi akademi besar di luar negeri berjodoh dengan berandalan-berandalan seperti dirinya dan Zahran. Kendati pun ia tahu kalau baik Zahran ataupun Nares adalah anak-anak dari orang-orang besar di negeri ini.
Oh iya, ada fakta mengejutkan tentang si Zahran, Res. Kawan Ares itu membangun topik obrolan yang baru, sebut saja dia Jack. Kalau kira-kira faktanya kagak penting, gak usah kasih tau gue, kata Nares ketus. Kayaknya cukup penting sih. Ngomong, jangan banyak basa-basi. Si Zahran ternyata udah kawin sama cewek anak tukang mie ayam yang suka mangkal di depan SMA Harapan Bangsa. Nares mendengarkannya. Nares kira kabar itu cuma lelucon. Jadi benar, kalau putusnya Melisa dan Zahran dipicu karena orang ketiga. Dan orang ketiga itu adalah anak tukang mie ayam. Terdengar kocak di telinga Nares. Emang dasar bodoh tuh orang. Selingkuhi Mel sama anak tukang mie ayam, mabuk lem tuh orang. Hahaha. Nares puas menertawakan. Dia merasa terhibur dengan fakta yang dia dengar itu. Padahal andai saja Nares tahu siapa putri dari tukang mie ayam itu. Bisa saja jika Nares bertemu dengan sosoknya, hati Nares yang keras sebagai batu juga akan luluh dengan sosok gadis berhijab, berwajah teduh seperti Shanum. Zahran terbangun, dan sisa-sisa pengaruh alkohol sudah pudar perlahan. Dia ingat kalau semalam dia bersikap kurang ajar pada Shanum. Zahran pun merasa bersalah. Zahran menatap ke sekitar. Dia tak merasakan keberadaan istrinya itu dan entah kenapa. Hati Zahran kini mulai merasa hampa. Maafkan aku, Shanum. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.